Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran di SMA Mekar Arum. Nah, anak-anak, mengawali pertemuan kita setelah libur Idul Fitri, Ibu mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan Ibu. Di pertemuan pertama ini, Ibu akan melanjutkan bahasan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, masih seputar pencemaran lingkungan. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengatasi masalah lingkungan ini. Namun sebelum itu, kalian jangan lupa cek modul yang sudah Ibu bagikan, kemudian klik presensi sebagai bukti kehadiran kalian, serta di akhir jangan lupa kerjakan post-test pertemuan hari ini. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Yang pertama, masih sama kompetensi dasarnya, ini diharapkan kalian mampu menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampak bagi kehidupan, kemudian merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan, masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu menganalisis perubahan lingkungan, serta memecahkan permasalahan lingkungan. Oke, kita mulai. Nah, coba dilihat dulu, jika di lingkungan kalian ada yang mengalami kejadian seperti gambar yang Ibu tampilkan di sini, kira-kira apa ya yang menjadi penyebabnya? Yang pertama ini adalah tanah longsor, kemudian ada banjir, ini apa ini? Ya, ini adalah sungai yang tertutup oleh sampah. Kemudian ini ada, ya betul sekali, pencemaran udara ya. Apa penyebabnya? Ya, kurang lebih karena adanya kegiatan manusia yang menyebabkan ini semua. Contohnya yang sangat terlihat jelas ini adalah pencemaran air. Ini sampah ini kan pasti dari rumah tangga. Sampah ini kan bisa sampai bermuara ke sungai ini karena ulah manusia juga. Oke, kita lihat. Nah, sebagaimana yang kalian ketahui bahwa dalam etika lingkungan ini, pelestarian lingkungan ini harus dilakukan. Apa tujuannya? Untuk terciptanya keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dengan pemeliharaan lingkungan itu sendiri. Nah, bagaimana etikanya? Apa usaha yang dilakukan? Bisa jadi 3 hal ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah lingkungan. Tujuannya apa? Sama dengan tadi, untuk menciptakan keseimbangan antara perkembangan peradaban manusia dan pemeliharaan lingkungan. Jadi harus selaras antara pemanfaatannya dengan pelestarian lingkungannya. Kita bisa lakukan 3 hal ini. Yang pertama ini adalah konservasi, kemudian yang keduanya pengolahan dan daur ulang limbah, yang ketiganya penggunaan bahan kimia berbahaya sesuai dengan dosis dan peruntukannya. Yang pertama dulu kita bahas ini adalah konservasi. Konservasi ini adalah usaha untuk melindungi, kemudian mengatur, memperbarui sumber daya alam. Jadi ini ya yang disebut konservasi. Ada beberapa contoh konservasi lingkungan. Yang pertama ini adalah konservasi sumber daya alam. Contohnya perlindungan tempat hidup satwa melalui Taman Nasional. Kemudian adanya konservasi tanah, ini contohnya reboisasi, pembuatan sengkedan. Kemudian rotasi tanaman, rotasi pergantian jenis tanaman. Jadi di daerah, di lahan tertentu tidak hanya tanaman itu saja. Kemudian ada pula usaha konservasi hutan. Ini peraturan penebangan hutan, jadi pohon-pohon yang ada di hutan tidak ditebang secara legal. Ada pula konservasi air, ini dengan cara pembuatan waduk, dan konservasi energi ini dengan sesuai gambar yang Ibu tampilkan di sini, pemanfaatan sumber energi alternatif. Contohnya adalah ini pemanas air tenaga surya. Ini memanfaatkan energi terbesar di bumi, energi matahari, nanti disimpan, nanti digunakan sebagai pemanas air. Ini bagus ya. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin.
Ini ya. Nah, ada pula pencegahan anak-anak, pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bisa dilakukan karena pada dasarnya 3 cara yang tadi ini dilakukan manusia untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran serta untuk melestarikan lingkungan. Nah, apa upayanya? Yang pertama upaya yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan cara penanggulangan secara administratif. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan tugasnya pemerintah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan. Contohnya apa peraturan perundang-undangannya? Misalnya pabrik ini tidak boleh menghasilkan produk yang bisa mencemari lingkungan. Misalnya pabrik lemari es, AC ini nggak boleh menggunakan produk yang menggunakan CFC. Karena apa? CFC ini bisa merusak lapisan ozon, bisa mempengaruhi penipisan dan berlubangnya lapisan ozon di atmosfer. Kemudian yang kedua ini contohnya adalah industri harus memiliki unit pengolahan limbah. Jadi limbah-limbah hasil buangan dari industri ini nggak langsung dibuang ke lingkungan yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan atau membahayakan lingkungan. Kemudian ada lagi yang ketiga, contoh penanggulangan secara administratifnya ini pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat tertentu yang jauh dari pemukiman ya biar orang-orang yang di daerah pemukiman ini tidak terdampak oleh pencemaran sampah pabrik tadi, limbah pabrik tadi. Yang berikutnya ini sebelum dilakukan pembangunan pabrik, ini pemerintah harus mengeluarkan buku mutu. Maksudnya apa? Buku mutu itu jadi standar untuk menentukan mutu suatu lingkungan. Contohnya untuk lingkungan air berarti adanya buku mutu air. Sedangkan untuk lingkungan udara ini ada buku mutu udara. Jadi berapa sih kadar bahan pencemaran yang boleh dan yang tidak boleh. Itu ya maksudnya buku mutu tadi. Kemudian ada pula upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Yang keduanya dengan cara penanggulangan secara teknologis. Nah, ini dilakukan menggunakan peralatan untuk mengolah sampah atau limbah. Contohnya ini adalah insenerator. Insenerator ini di Surabaya ini terdapat jadi suatu tempat untuk pembakaran akhir sampah dengan suhu yang sangat tinggi sehingga tidak menimbulkan asap. Walaupun itu dibakar tidak menimbulkan asap, itu yang disebut sebagai insenerator. Itu secara teknologi. Dan ada pula penanggulangan secara edukatif, ya tentunya ini yang Ibu lakukan dengan cara melalui jalur pendidikan baik formal atau non formal. Ini penangkalan pencemaran secara edukatif. Contohnya misalnya kalau pendidikan formal di sekolah-sekolah ada pengetahuan tentang lingkungan hidup yang dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPA waktu tingkat SMP ya atau ke pelajaran agama. Ini secara edukatif. Nah, anak-anak, cara yang kedua, kalau tadi yang pertama kita ini adalah konservasi upaya mengatasi permasalahan lingkungan, yang keduanya ini adalah dengan pemanfaatan limbah. Nah, bagaimana caranya pemanfaatan limbah? Ini limbah itu ada dua, ada limbah yang organik dan limbah anorganik. Jelas kita harus membedakannya. Dikatakan limbah organik itu merupakan sisa bahan hidup seperti sampah daun, kertas, jadi hasil dari makhluk hidup ya, kulit, kemudian kotoran hewan dan lain-lain. Nah ini, ketika pemanfaatan limbah organik pun ini harus kita pilih mana yang bisa dimanfaatkan kembali, yang dapat di-reuse dengan cara didaur ulang. Atau ada pula yang tidak bisa didaur ulang. Jadi setelah tahu itu sampah organik, kita lihat ini bisa didaur ulang atau tidak didaur ulang. Kalau yang didaur ulang ini limbah-limbah organik tertentu ya seperti sampah sayuran, sampah daun. Nah, ini bisa didaur ulang misalnya dibuat pupuk kompos. Nah, ini yang organik ya, yang bisa didaur ulang. Sisa-sisa makanan, sayuran, ini bisa kita buat menjadi kompos. Nah, kemudian untuk yang tidak didaur ulang, nah ini, misalnya ini sampah organik tapi nggak bisa didaur ulang. Contohnya adalah serbuk gergaji kayu ya, ini bisa digunakan sebagai media tanam jamur.
Kemudian kulit jagung kan bisa dipakai hiasan ya, serta ada ban karet. Ini kan dari makhluk hidup juga. Nah, si ban karet ini nggak bisa didaur ulang, tapi dia bisa digunakan sebagai, bisa dijadikan tempat sampah, ember. Nah, itu ya, sendal, meja, atau kursi kan ada. Sedangkan untuk pemanfaatan limbah anorganik, ini pun kita harus memilah. Dikatakan anorganik, ini merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan tak hidup. Kalau tadi kan organik hidup ya, dari makhluk hidup. Kalau anorganik ini dari bahan-bahan tak hidup. Misalnya minyak bumi, kemudian sisa bahan kimia, kaleng, aluminium, besi, dan yang lainnya. Nah, ini pun kita harus pilih mana yang bisa dimanfaatkan dengan daur ulang, mana yang tanpa daur ulang. Contohnya yang daur ulang, ini limbah anorganik seperti kaleng, kemudian aluminium, baja, ini bisa dilebur kembali, diolah kembali. Kaca itu ya bisa dilebur kembali. Sedangkan untuk yang limbah anorganik tanpa daur ulang, ini bisa dimanfaatkan kembali tanpa melalui daur ulang. Contohnya dijadikan barang yang kadang memiliki harga jual tinggi. Contohnya misalnya botol atau gelas plastik bekas, ini bisa dijadikan mainan anak-anak, pot tanaman, dan yang lainnya. Nah, dalam metode pengolahan limbah B3, anak-anak ini termasuk ke dalam limbah anorganik ya. Limbah B3 ini adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, pengolahan limbah B3 ini membutuhkan penanganan yang tepat tentunya, yang khusus dibandingkan dengan limbah lain. Agar apa? Agar bisa mengurangi bahkan menghilangkan racun yang ada di limbah B3 itu sendiri. Adapun pengolahan limbah B3 yang umum digunakan dan terbukti efektif ini dalam mencegah risiko terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Metode pengelolaan yang dilakukan dengan cara yang pertama, ini pengelolaan secara fisik. Ini secara fisik, limbah B3 ini, bahan berbahaya dan beracun ini bisa diolah menggunakan 3 metode yang berbeda. Ini secara fisik ya, pengolahan secara fisik. Yang pertama, menyisihkan komponen melalui ada tekniknya namanya stripping, dialisa, absorpsi, elektrodialisa, kristalisasi, leaching, solvent extraction, dan reverse osmosis. Kemudian memisahkan antara padatan dengan cairan. Yang keduanya ini secara fisik juga. Padatan secara cairan meliputi, ini ada istilahnya sedimen, koagulasi, digumpalkan ya, nantinya baru dipisahkan, sentrifugasi. Kemudian yang ketiga ini membersihkan gas, meliputi ada namanya wet scrubbing, kemudian presipitator, dan penyaringan partikel. Ini kalau pengolahan limbah B3 secara fisik. Kalau pengolahan limbah B3 secara kimia seperti apa? Ini biasanya melalui metode kimia. Akan terjadi beberapa proses seperti stabilisasi, namanya ya ini, reduksi, oksidasi, absorpsi, penukaran ion, pengendapan, netralisasi. Ini adalah secara kimia. Sedangkan metode pengolahan limbah B3 secara biologis, ini yang paling dikenal dan biasanya biayanya lebih murah. Ini disebutnya fitoremediasi atau bioremediasi. Kayaknya kalian lebih sering mendengar kata bioremediasi. Kalau fitoremediasi ini merupakan penggunaan tumbuhan dalam proses akumulasi serta penyerapan berbagai bahan beracun dan berbahaya dari tanah. Sedangkan bioremediasi ini penggunaan jenis mikroorganisme dan bakteri sebagai bahan untuk mengurai atau mendegradasi limbah B3 tadi. Contohnya ini ketika kalian pernah mendengar kasus adanya tumpahan minyak bumi di lautan. Nah, bagaimana cara pengolahan limbah di lautan tadi kan sangat luas ya. Nah, digunakanlah agen-agen biologi ini untuk meminimalisir terjadinya pencemaran tadi. Nah, anak-anak, yang ketiga, ini kalau tadi kan kita konservasi, kemudian yang keduanya pengolahan limbah B3, yang ketiganya ini adalah etika lingkungannya. Karena manusia ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kelebihan berupa derajat, kecerdasan, budaya, dan keyakinan terhadap penciptanya.
Nah, seiring dengan perkembangan teknologi memang telah berhasil ya membawa kita untuk menaklukkan, dan merajai bumi. Nah, tapi kalau manusia punya pandangan seperti itu, akan terjadi pengeksploitasian sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati. Jadi dieksploitasi terus-terusan. Hal ini menandakan manusia bukan merupakan bagian dari lingkungan. Dan hal ini bisa menyebabkan bencana dari alam itu sendiri. Padahal pada kenyataannya jelas manusia itu bagian dari lingkungan ya. Ada hubungan antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, untuk itu eh, diberlakukanlah etika lingkungan agar apa? Agar antara eksploitasi, antara pemanfaatan sumber daya alam ini selaras dengan pelestarian lingkungannya. Nah, ini anak-anak ada eksploitasi sumber daya alam, kemudian ada etika lingkungan. Ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban untuk melestarikan keseimbangan lingkungan biotik maupun abiotik. Pengelolaan lingkungannya merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Agar tujuan ini bisa tercapai, perlulah dilakukan beberapa hal. Yang pertama, mencapai kelestarian hubungan dengan lingkungan sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya, mengendalikan pemanfaatan sumber daya, jadi dikendalikan ya, diatur secara bijaksana, kemudian mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup, dan yang terakhir melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, ini anak-anak, karena kalian juga sudah mengetahui bahwa manusia ini komponen biotik di dalam ekosistem, manusia ini punya pengaruh ekologi yang sangat besar di lingkungan bumi ini. Nah, dengan demikian, ilmu dan teknologinya manusia berpengaruh untuk bisa memusnahkan atau bahkan melestarikan atau meningkatkan ekosistem. Nah, sampai sini dulu anak-anak penjelasan Ibu hari ini. Kita bertemu minggu depan. Jangan lupa kerjakan post test hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.